Dan kita sambut sekarang Yoso Lukito. Tepuk tangan dulu untuk semua. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, senang banget bisa ngumpul bareng dengan teman-teman dan ini waktu yang sangat singkat, 1 jam untuk bisa mendeliver materi saya tentang digital marketing. Mungkin langsung saja kita show materinya supaya menyingkat waktu. Baik. Saya akan buka materi saya dengan judul Digital Marketing Move Now or Die. Jadi ini bukan lagi pilihan hidup, tapi ini adalah paksaan hidup buat teman-teman sekalian untuk pindah ke digital marketing. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu buku yang mungkin ini bisa membuka mindset kita dulu, adalah buku Who Moved My Cheese. Who Moved My Cheese ini buku udah bestseller tahun 2000 awal, tapi kemudian bergerak lagi buku ini bestseller lagi di tahun 2017-2018. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang buku ini, tapi poin-poinnya saja. Yang pertama, saya ingin cerita bahwa di buku ini disampaikan baik, di buku ini disampaikan ada 4 makhluk, yaitu 2 tikus, 2 kurcaci. Nah, masing-masing mereka itu setiap hari itu selalu datang ke keju yang sama. Mereka masing-masing datang ke keju yang sama. Di situ ada Sniff, Shkuri, Ham, dan How. Singkat cerita, setiap jam 8 sampai jam 5 mereka datang ke keju yang sama. Mereka makan keju, kemudian pulang. Begitu seterusnya Senin dan Jumat. Kemudian singkat cerita, Sniff itu mengendus sesuatu. Dia bilang sama Shkuri, Shkuri, kayaknya there is something wrong about our cheese. Ada yang salah dengan cheese kita. Rasanya kok kayaknya udah gak enak, tapi saya gak bisa melacak. Maka saya cerita sama kamu. Dan Shkuri bilang, oke, yuk kita cek. Ternyata Shkuri bilang, sepertinya harus melakukan transformasi manajemen nih. Kira-kira gitulah. Dan kita harus cerita sama teman kita, 2 orang yaitu Ham dan How. Dia bilang sama si Ham, Sniff bilang, kata Shkuri, dia mengendus sesuatu dan saya melacak kita harus melakukan sebuah perubahan dalam bisnis kita atau dalam keju kita bahasanya. Kemudian si Ham yang kaku bilang gini, jangan repot-repot bang, kita aja sekarang udah bisa hidup kok. Pelanggan kita udah banyak, ngapain? Coba tanya si How orangnya cari aman. Bener kata Ham, udahlah santai aja, nikmati aja hidup yang ada. Kita udah dapat 1 bulan 10 juta sudah cukup, 20 juta sudah cukup. Kemudian akhirnya Sniff dan Shkuri mengambil sebuah keputusan, dia tetap dengan keju yang ada, dia makan keju yang sama dengan Ham dan How, Senin sampai dengan Jumat, ya, dari Monday to Friday dia makan tuh keju yang sama, the cheese yang sama, tapi di luar itu hari Sabtu dan hari Minggunya, Saturday dan Sunday-nya dia juga cari keju yang lain, di labirin yang berbeda, sampai akhirnya mereka menemukan keju yang lebih lezat, keju yang lebih besar. Rekan-rekan sekalian, keju itu bisa jadi adalah umur kita. Keju itu bisa jadi adalah jabatan Anda sekarang. Dan keju itu bisa jadi adalah bisnis kita yang sekarang. Dan banyak di antara kita mungkin yang tahu ini pager, yang mana operatornya paling tahu rahasia kita. Kemudian berubah menjadi Nokia. Dan Nokia lupa cheese-nya, dia bergerak lagi masuk ke BlackBerry. Mungkin teman-teman sebagian banyak yang juga sudah jagoannya BlackBerry dan akhirnya dia lupa bahwa cheese-nya akan digeser. Dan ini terus bergerak. Dan teman-teman sekalian, berapa banyak cheese yang juga bergeser di perusahaan-perusahaan besar. Jadi tidak ada jaminan ketika Anda punya bisnis Anda aman. Nggak ada cerita itu. Karena dalam buku The Four disampaikan, buku Four itu ada 4 besar di dunia,
Google, Amazon, kemudian ada Facebook. Mereka mengatakan bahwa mereka besar karena mereka tahu mereka harus beradaptasi kapan dan bagaimana. Jadi dunia sekarang tidak berpihak kepada mereka yang besar, tapi berpihak kepada mereka yang siap beradaptasi dan siap bergerak. Anda siap nggak sekarang? Kira-kira begitu. Baik, saya lanjutkan. Oh, mohon izin, ini sepertinya udah disampaikan slide ini ya. Ini biodata saya, mohon izin. Saya pikir ini dari tim. Saat ini saya sebagai Executive Director di Ethos Skincare, di Nahla Skincare, dan di Kaf Wardah Men. Kemudian juga sebagai bisnis divisi Gridcell. Saya 18 tahun berkarir di Telkomsel dan 2013 mendapatkan Google Certified. Dan saya ambil pensiun dini dari Telkomsel 2017 kemarin. Dan itu adalah keputusan yang cukup besar buat saya. Dan akhirnya Alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk bisa bergerak di bidang yang sama. Karena saya berpikir Telkomsel yang besar itu pun juga harus siap-siap cheese-nya akan bergeser. Baik, saya pikir ini cukup ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Ini buku-buku yang saya tulis. Teman-teman sekalian, saya ingin berikan hadiah. Karena tadi banyak banget hadiah. Mohon izin Bang, saya berikan hadiah. Berupa 15 video tutorial bangun bisnis online. Dan sekaligus 3 buku buat teman-teman sekalian. Yang itu nilainya adalah 650.000. Dan ini semua ada berapa orang Bang? Sekitar 1.000 orang. 1.000 orang akan saya bagikan semuanya 650.000. Baik, karena saya juga mau kasih hadiah, karena Bang Rijal sama Bang Rahman, Masya Allah luar biasa. Baik, saya pikir saya langsung slide selanjutnya saja, ini beberapa aktivitas saja yang selama ini yang saya kerjakan. Saya juga sebagai mentor di Telkomsel Innovation Center. Ini langsung saja, mohon izin. Ini bersama dengan Pak Indrawan Nugroho, kami rajin untuk selalu membangun bisnis forum di BUMN. Baik. Ya. Cukup. Nah, tadi kita bicara tentang Who Moved My Cheese. Saya ambil satu buku lagi, The Sustainable Business Handbook. Buku ini bilang ke kita semua, salah satu cara terbaik untuk sustain bisnis, agar bisnis Anda tetap berkibar, adalah salah satunya dengan digital marketing. Nah, digital marketing yang kayak apa sih sebenarnya? Kasih tahu deh sama kita, udah nggak usah banyak ngomong. Ajarin saya Facebook sekarang, ajarin saya Instagram sekarang, gimana caranya iklan di Facebook, bagaimana iklan di Instagram. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, dari 11.000 alumni Sekolah Digital Bisnis Indonesia, hanya 30% yang sukses karena dia berawal bukan dari tools. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang boncos di Facebook dan IG karena dia hanya berpikir tentang tools. Tadi disampaikan sama Bang Rahman, jelas banget sama Babe. Yang pertama adalah mindset. Izinkan saya untuk menjelaskan buku ini. Buku ini bilang pertama kali ketika kita ingin membangun digital marketing adalah customer segmented. Yang kedua adalah value proposition dan channeling. Pertanyaan menarik, mohon izin. Bang. Nama saya Muntahar dari Surabaya. Mas Muntahar, pertanyaan saya sederhana. Hari ini handphone saya rusak. 5 alasan kenapa saya harusnya ke Muntahar, padahal di Surabaya banyak orang juga yang servis handphone. Saya yakin saya bisa memperbaiki handphone yang Bapak punya. Yang lain nggak yakin, cuma sampean satu-satu di Surabaya yang yakin. Saya memberikan satu pelayanan yang terbaik. Yang lain nggak ngasih bisa pelayanan yang baik. Pelayanan model apa yang terbaik membedakan antara Anda dengan yang lain? Saya akan memberikan konsultasi, terus saya akan memberikan garansi, yang pastinya jasa saya yakin lebih baik daripada yang lain. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga? Poin yang ketiga, saya selalu siap kalau Bapak memerlukan bantuan. Jam 1 malam bisa saya ketok-ketok? Oke, nah teman-teman sekalian, ini yang saya bilang. Banyak orang bangun bisnis online, ketika saya tanya value proposition-nya, dia bingung. Atau kalaupun bisa,
tapi tidak 10 yang bisa dia siapkan, secara automatically paling hanya 2 atau 3 atau 4. Kenapa bisa begitu? Karena yang Anda bangun selama ini bukan bisnis online, tapi apa? Dagang online. Beda ya? Banget. Dagang online adalah hanya memindahkan cara komunikasi Anda dengan customer Anda dari mode to mode atau door to door, pindah ke Facebook to Facebook atau Instagram to Instagram, dengan harapan ketika Anda bangun akun di Instagram, berharap orang langsung datang ke Anda, bisnis Anda langsung naik. No, nggak gitu caranya, men. Yang pertama kali harus Anda siapkan adalah customer segmented-nya dulu. Sama value proposition-nya. Banyak orang bilang ini, kalau saya tanya, gimana customer segmented-nya? Mereka bilang, saya pengen semuanya dong. Mahasiswa, servisnya sama saya. Profesional, servisnya sama saya. Kalau perlu, artis pun servisnya sama saya. Tapi kalau saya tanya, gimana value proposition dan channelingnya? Pakai Instagram atau pakai Facebook, semua langsung berbeda-beda pendapat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bedakan. Dagang online dengan bisnis online. Bisnis online bicaranya adalah omset. Bisnis online bicaranya aset. Sedangkan dagang online bicaranya omset. Let's say saya katakan gini, ketika Anda punya Facebook dan Instagram, pasti semua punya Instagram dan Facebook. Ketika Anda ingin sasar mahasiswa, maka cara komunikasi kontennya jangan sama dong sama umum. Banyak di antara kita kontennya satu modelnya, pakai flyer doang, kemudian ditaruh di Instagram kita berharap yang lihat itu semua kalangan, dan kita berharap semua kalangan akan datang ke kita. Enggak gitu caranya. Anda harus bikin customer segmented. Kalau Anda targetnya adalah seorang profesional, maka Anda harus bikin flyernya adalah gambar-gambar yang berkenaan dengan profesional. Kalau Anda mau targetnya adalah mahasiswa, maka paling tidak bahasa ngomongnya atau kalimatnya, captionnya juga harus caption yang customer segmentednya mahasiswa. Itu yang pertama. Nah sekarang Anda udah punya customer segmentednya, Anda udah punya value propositionnya. Yang ketiga adalah meet both of them-nya. Nemuin bagaimana customer segmented Anda ketemu dengan value proposition. Itu namanya channel. Pertanyaannya sekarang, pakai Facebook atau Instagram kalau buat service? Pakai service, iklannya atau main medianya pakai Instagram atau Facebook? Abang pakai Facebook atau Instagram, Pak? Pakai Facebook. Jangkauan Facebook sekarang lebih luas. Oh iya? Ya. Instagram enggak? Saya nggak terlalu aktif di Instagram. Karena Anda nggak aktif di Instagram, maka Anda bicaranya Facebook lebih luas. Berarti itu bicaranya asumsi. Ada yang main di Instagram? Main Instagram? Main. Instagram. Facebook? Main juga. Mana yang lebih enak? Semua saya, TikTok, Google Business, saya main semua. Ya, enak sih semuanya, nggak ada ya. Ya. Teman-teman sekalian, kalau saya tanya seorang service itu enaknya pakai Facebook atau Instagram, maka jawabannya harus by data. Behavior kita yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian itu sudah tertangkap dengan sangat sempurna oleh semua platform. Sekarang saya ada di sini, saya barusan cek di Google mengatakan bahwa Yoso ada di Hotel Sahid. Bayangin. Artinya semua behavior kita ada. Jadi ketika customer segmented Anda mencari service HP, ketika dia ngetik di Facebook, dia ngetik di Instagram, dia ngetik di TikTok, itu datanya itu ada di cloud. Big Data Cloud, yang Big Data Cloud itu dianalisis, yang analisisnya itu nanti dijual ke Bapak Ibu lewat Facebook Ads dan IG Ads. Jadi ketika kita tanya mana yang cocok Facebook Ads dan IG Ads, saya sedikit kasih gambaran. Sebetulnya ada analisisnya dari Source Media Sosial 2020. Dia bilang Facebook itu rentang umurnya dari 18 sampai dengan 60 tahun
deviasi datanya hanya 10%. Jadi kalau 18 sampai dengan 30 itu sekitar 60%, maka di umur 30 sampai 40 itu sekitar 50%, sampai umur 60 tahun itu masih ada orang yang aktif di Facebook. Yang pertama. Sedangkan Instagram mengatakan platform dia itu hanya ada sampai di umur 35. 35 ke atas akun mereka sepi di umur itu. Hanya ada sekitar 15%. That's data. Jadi apa hubungannya sama bisnis kita? Hubungannya adalah kalau Anda main di Instagram, Instagram bilang, karena Instagram sama Facebook sudah satu entitas ya. Dia bilang, lifestyle adanya di Instagram. Bicara tentang suplemen, supporting adanya di Facebook. Maka Anda nggak akan pernah menemukan yang namanya Gucci atau Yves Saint Laurent itu adanya di Facebook iklannya. Atau Adidas nggak pernah ada iklan di Facebook. Dia iklannya pasti di Instagram. Sehingga pendekatan bisnis kita adalah ketika Anda ingin mendekati anak-anak milenial dengan bahasa milenial tentang sebuah bisnis, either itu adalah ponsel services atau yang lainnya, maka Instagram adalah untuk anak-anak generasi Y. Dan bahasa komunikasinya harus pas. Itu maksud saya. Baik. Selanjutnya, customer relation. Pertanyaannya, siapa di sini yang mencatat database customer-nya? Ada? Abang mencatat data customer? Ada mencatat? Tidak. Orang-orang yang tidak mencatat data customer-nya, mohon izin, menurut buku ini dikatakan bahwa dia sedang merusak bisnisnya di 2023, 2024, 2025. Karena bisnis Anda itu harus by database. Once itu adalah database customer Anda harus catat. Buat apa? Contoh. Ketika Anda punya pendapatan 1 bulan 10 juta, tiba-tiba 2 bulan kemudian turun jadi 5 juta, Anda bingung. Wah, ada yang salah sama kita nih bisnisnya nih. Apa kira-kira? Bisa jadi Anda nggak pernah mencatat customer Anda, dan Anda juga nggak tahu bahwa Anda punya customer loyal, dan customer loyal itu nggak diapa-apain sama Anda. Dan itu diambil sama lawan Anda, sama kompetitor Anda. That's a problem. Dan Anda tahukah bahwa sebetulnya customer itu ketika dia loyal, dia akan harus kita lakukan advokasi namanya. Kita minta testimoninya, Bang, kenapa 3 kali sampai ke sini? Oh iya, karena di sini tuh kalau datang dikasih Coca-Cola. Nah, misalnya. Itu yang saya bilang value proposition. Nah, Coca-Cola yang Anda keluarkan, senyum yang Anda keluarkan, itu namanya inbound marketing, digital marketing. Dan itu harus Anda tampilkan di konten Anda. Nah, ketika dia sudah dicatat 2-3 kali dia datang, kemudian Anda minta testimoninya, kemudian Anda advokasi dia, Anda taruh di media sosial, itu namanya apa? Flywheel marketing, digital marketing. That's flywheel marketing. Nanti Anda akan terkaget-kaget, orang begitu banyak datang ke Anda karena udah mainkan, cukup mainkan 2 itu aja. Anda mainkan inbound marketing, kemudian Anda tampilkan itu di konten-konten Anda mainkan itu flywheel marketing, testimoni-testimoni advokasinya, Anda taruh itu di media sosial, maka yang terjadi adalah wow, Anda akan terkaget-kaget, orang akan datang ke Anda. Walaupun sebetulnya ada algoritma juga yang harus kita siapin. Ada Instagram organik, ada Instagram bisnis, ada Facebook organik, ada Facebook bisnis. Mungkin nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa detail. Pertanyaannya sederhana, ketika Anda punya Facebook friend-nya ada 3.000, ketika Anda ngelepas konten, kok yang like cuma 10, padahal temennya adalah bukan teman beli,
Itu karena ada yang salah dengan algoritma Facebook Anda dan setting Facebook Anda. Dan itu harus diperbaiki, dan mohon izin karena waktu saya tidak bisa sampaikan di sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di Instagram saya, di Facebook saya selalu berikan materi-materi itu. Kemudian selanjutnya adalah bicara tentang model bisnisnya. Anda mau bisnisnya hit and run atau bisnisnya sustain bisnis. Bedanya begini. Banyak orang yang bikin begini, bang servis sama saya harganya murah. Kenapa? Di luaran 20.000, sama saya 10.000, beres. Anda mungkin oke jadi pilihan saat ini, karena harga Anda lebih rendah. Tapi Anda lupa bahwa Anda punya karyawan itu ada overhead yang harus Anda bayar tiap bulan, dan UMR-nya naik terus tiap tahun. Kemudian ada listrik yang naik tiap tahun. Kemudian ada apa lagi? Ada air, sewa tempat yang naik terus tiap tahun. Orang-orang yang bermain di titik model kayak gini, tunggu 2-3 tahun, dia akan berhentikan karyawannya, dia akan kerjain sendiri bisnisnya. Karena marginnya semakin kecil. Itu hit and run bisnis. Yang ujung-ujungnya Anda akan matikan brand Anda. Anda akan bikin brand baru. Coba-coba saja. Anda mungkin merasa menang tahun ini dengan harga termurah. Tapi lihat, nanti harga Anda itu nggak akan bisa lagi diturunin, bahkan kalau dinaikin makin nggak laku. Karena di titik ini nanti material itu akan naik sampai ketemu di titik margin terkecil, Anda nggak akan mampu lagi membiayai overhead karyawan Anda akan kerjain sendiri. Atau yang kedua, Anda matikan brandnya, Anda bikin brand baru dengan layanan yang sama, isinya sama, semuanya sama, Anda baru bermain lagi dari awal. Nah, yang benar adalah bisnis itu dibangun dengan ekosistem. Ekosistem bisnis, inilah kuncinya sustain bisnis. Caranya gimana? Caranya Anda bangun komunitas. Kemudian Anda kumpulkan customer base Anda. Anda cek mana loyal customer, mana regular customer, mana yang disebut dengan cult customer, mana yang warm customer, mana yang hot customer. Anda harus buat nggak cuma level kategorisasi dalam customer Anda harus bikin sampai taksonomi. Apa itu taksonomi? Bagian terkecil dari sebuah kategorisasi. Contoh, saya punya kategorisasi adalah customer saya ada di satu cluster. So, contoh gini, kalau kita tarik data sekarang, kalau Anda punya customer, yuk kita tarik data hari ini, tarik datanya, kemudian yang pertama kali Anda lakukan adalah demografi dulu deh. Kira-kira customer Anda yang datang ke toko Anda itu berapa kilometer sih? Pernah nggak Anda lakukan analisis itu? Kalau belum pernah, repot bisnis kita nanti ke depan. You akan tergulung oleh sebuah sistem. Cek sekarang. Apakah 10 kilometer masih datang orang itu ke toko kita? Atau jangan-jangan cuma 2 kilometer atau cuma 5 kilometer? Karena ketika kita punya data, oh ternyata customer kita itu 5 km dari titik toko kita. Apa yang kita lakukan? Iklan di Instagram, iklan di Facebook dengan cara demografi cukup 5 km saja. Maka ring 5 km itu sajalah yang lihat iklan kita. Bisa banget. Jadi gak usah se-Indonesia bang. Ngapain se-Indonesia dulu? Kalau budget Anda gede boleh. Kalau budget Anda iklan cuma 20.000 sehari sanggupnya, 50.000 sehari, atau sebulan kita sanggup 100.000. Let's say kita katakan kita cuma sanggup sebulan 3 juta. Kalau kita ambil iklan se-Indonesia, habis probabilitas kita. Berapa ratus juta orang yang harus lihat iklan kita dibagi dengan 3 juta. Bayangkan kalau 3 juta itu kita pakai untuk ring 5 km saja, dan 5 km itu isinya hanya sekitar 20.000 orang. Mana probabilitasnya yang paling memungkinkan? Maka yang terjadi 20.000 orang itu akan terus melihat iklan kita, sehingga yang tadinya cold customer berubah menjadi warm customer. Mulai ada conviction, kecenderungan ke kita. Betul gak? Itu teknik yang pertama. Teman-teman bisa cek. Nanti untuk teknisnya banyak. Nah, ekosistem yang kedua yang harus Anda bangun adalah Anda harus berpikir sekarang, kira-kira apa yang bisa kita lakukan
tahun depan. Caranya gimana? Dua. Teman-teman mau tidak mau harus melakukan marketing intelijen. Itu yang dilakukan oleh Google, dilakukan oleh Facebook, Instagram, WhatsApp, dan semuanya. Mereka melakukan marketing intelijen. Caranya gimana? Sederhana. Teman-teman bisa cek. Saat ini, kalau teman-teman bikin kata pencarian, servis HP, itu yang rame apa? Maka itu adalah target kita untuk inovasi. Mungkin kalau waktunya masih ada, kita bisa praktek nanti ya. Bagaimana caranya marketing online research. Atau yang kedua, teman-teman paling tidak harus berani melihat jurnal. Jadi saya terusan buka, saya baru aja dapat dapat klien, salah satu dokter spesialis mata. Kemudian dia bilang bahwa gimana caranya untuk bisa menjual alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan mata dan juga dental dan segala macam. Maka yang harus kita ambil pertama kali adalah jurnal. Jadi teman-teman pelajari jurnal-jurnal, baik itu tentang servis, tentang handphone dan segala macam yang mungkin banyak di luar sana. Saya kurang paham apakah itu bisa Anda dapatkan secara gratis, tapi paling tidak harusnya jurnal itu ada. Baik, itu bicara dengan ekosistem, membangun ekosistem kita. Lanjut, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Pertanyaannya mulai dari mana sekarang? Mulainya dari mana? Kita udah tahu deh, customer segmentation kita udah tahu value proposition kita. Mulainya harus dari mana sekarang? Yang pertama, teman-teman harus tahu diagram viral. Gimana caranya sebuah produk itu bisa viral? Bagaimana jasa kita, servis kita bisa viral? Itu penting. Nanti kita pelajari. Kemudian yang kedua, digital marketing research. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira di Instagram itu, di Facebook deh, di Facebook ya biasanya. Facebook. Oke, di Facebook itu kira-kira orang nyari servis HP itu ketiknya apa ya? Servis HP. Potensi orang Indonesia itu menurut The Hub, itu HubSuite itu dibilang ada 22 juta orang potensi pasar. Kira-kira kalau 100 juta saja orang Indonesia nyari servis HP, kira-kira ngetik apa dia? Cuma pandangan saya cuma servis HP aja sih. Gak ada lagi. Gak ada. 100 juta orang semuanya ngetik servis HP semua. Kita buktikan, ini asumsi atau data? Asumsi. Digital marketing nggak boleh pakai asumsi. Semua harus by data kalau Anda mau jadi the best. Nanti kita akan buka data yang ada di Google, searching di Google, searching di Instagram, searching di Facebook. Itu kira-kira orang Indonesia 100 juta nyari servis HP itu ngetiknya apa? Kita buktikan nanti. Karena ketika mereka ngetik HP, servis HP, itu kan tercatat, seperti saya bilang tadi, tercatat di platform. Dan kita punya hak untuk ambil itu, tapi harus lewat platform juga, gitu ya. Nanti kita akan sampaikan. Yang ketiga, sinyalnya nggak dapat. Bentar. Bang, ada masalah di belakang? Oh, sorry. Yang ketiga adalah kita bicara tentang content creator. Oke, yang ketiga content creator. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Rahman tadi, bahwa 2023 betul, tanpa konten Anda sulit untuk dikenal. Nah, bicara konten, banyak di kita, konten itu bicara hanya flyer. Konten itu dibagi dua. Ada konten yang bicara populis, ada konten yang bicara reguler. Nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang diagram viral. Oke. Diagram viral, boleh? Oke, sembari menunggu source dari layar. Diagram viral itu adalah sebuah channel agar produk kita cepat dikenal. Salah satunya adalah dengan website. Itu satu. Yang pertama adalah dengan website. Landing page.
Teman-teman sekalian, harusnya kita bisa bikin landing page minimal untuk toko servis kita. Wajib banget. Karena semua sekarang sekelas Instagram, itu kalau teman-teman lihat, dia selalu minta URL. Dan ketika Anda tidak masukkan URL di Instagram, apa yang terjadi? Instagram akan menurunkan ranking akun kita. Karena Instagram sekarang sedang melakukan 3 kategorisasi. Akun yang spam, akun yang aktif, atau akun yang tidak aktif. Salah satunya adalah seberapa lengkap Anda memenuhi yang diminta oleh Facebook dan Instagram. Salah satunya adalah URL link, berupa landing page atau website. Yang kedua, adalah media sosial tadi yang saya bilang. Facebook dan Instagram. Teman-teman sekalian, mohon izin, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi ketemu. Saya ingin memberikan kepada teman-teman sebuah algoritma yang bicara tentang bagaimana caranya agar Facebook teman-teman yang temannya tadi ada 5.000-an, ini pemain Facebook tadi. Teman antum berapa, Pak? Teman Anda berapa? Sekitar 500-an. 500. Yakin nggak kalau ngelepas Facebook hari ini, pagi ini, 500-nya lihat? Enggak. Kenapa? Kenapa di antara kita seperti itu? Nggak yakin. Padahal temennya nggak beli kan? Enggak. Kenapa bisa begitu? Itu problem. Karena, satu, saya sampaikan dari 5 permasalahan algoritma Facebook. Karena yang pertama, Anda tidak melakukan dalam Facebook dan Instagram disebutnya sebagai akun activity. Jadi harus ada greeting akun activity. Teman-teman sekalian, ketika kita punya teman 500 dan kita cek di Facebook, kita hanya komunikasi sama 50 orang saja di Facebook dan di Instagram, maka Facebook dan Instagram langsung melakukan clustering, potensial audiens kita hanya 50. Jadi 450 teman kita sisanya bukannya dia nggak suka sama kita, tapi nggak mampir. Tapi nggak mampir konten kita di beranda mereka. Karena apa? Kita nggak pernah komunikasi sama mereka. Itu yang pertama. Biasanya kita sebagai pebisnis yang mulai masuk ke digital marketing, bicara organik ya, kita nggak bicara ads, tapi organik, maka kita biasanya menyiapkan waktu 15 menit untuk komunikasi dengan akun friend, dengan akun kita dan dengan teman-teman kita. Kasih like, kasih komen. Coba mulai dari sekarang, abang pagi ini like dan komen beberapa teman, maka seminggu kemudian rutin aja seperti itu, kita akan lihat perkembangannya, like-nya akan naik, view-nya akan bertambah. Karena apa? Karena Instagram dan Facebook langsung melihat bahwa ternyata teman-teman potensial Anda nggak 50, tapi lebih dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bocoran yang kedua. Ketika kita, Facebook kita dan Instagram kita, temennya banyak, tapi yang like sedikit atau yang view sedikit, karena algoritmanya mengatakan bisa jadi kalender konten Anda salah. Kalender konten ya, bicara kalender konten. Jadi, Facebook dan Instagram mengatakan bahwa orang-orang yang lepas kontennya adalah sehari ini 5 konten sekaligus, kemudian minggu besok ngelepas 2, kemudian baru besoknya lagi ngelepas 3, maka dia katakan bahwa itu adalah termasuk Instagram yang tidak aktif. Ini bukan saya ngomong ya, nanti saya sampaikan literaturnya dari Instagram Brand Success. Instagram dan Facebook mengatakan orang-orang yang dianggap akunnya aktif adalah minimal dia melepas patternnya jelas. Kalau dia sanggupnya 1 hari sekali, 1 hari sekali. Sehari sekali maksudnya. Kalau dia sanggupnya sehari 3 kali, ya 3 hari sekali. Harus ada pattern. Karena pattern itu penting. Karena di sini dia akan lihat akun ini aktif atau tidak aktif. Nah, selanjutnya saya ingin bicara tentang konten. Pertanyaannya gini, kalau setiap hari saya ngelepas konten,
Pertanyaannya kan konten terbatas caranya. Kadang-kadang kita permasalahannya adalah berpikir bingung nih kontennya apa lagi, kira-kira gitu ya. Maka saya langsung lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang konten kreator. Maka ketika kita kehabisan ide bikin konten, sebetulnya konten kreator itu ada kuncinya. Konten itu dibagi dua, populis dan reguler. Populis itu kayak sekarang nih, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, atau anniversary abang gitu ya, atau anniversary-nya siapa, itu namanya populis konten. Pernah nggak kita bikin itu untuk 1 tahun ke depan? Kalau Anda nggak pernah bikin itu, berarti Anda lagi nggak nyiapin apa-apa untuk sebuah digital bisnis. Konten kreator. Kemudian selanjutnya, bicara konten yang kedua, reguler sekarang. Konten reguler itu dibagi 4. Konten reguler dibagi 4. Yang pertama adalah inspirasi. Konten yang bicara tentang inspirasi. Yang kedua, konten bicara tentang edukasi. Yang ketiga adalah konten terkait dengan tren. Yang keempat adalah konten terkait tentang entertain, hiburan. Jadi, teman-teman digital creator, teman-teman digital marketing, bikin konten nggak pernah lepas dari yang saya sampaikan tadi. Saya ulang, ada konten populis, ada konten reguler. Konten populis tadi yang saya sampaikan, 10, 10, 11, 11, 12, anniversary dan segala macam. Konten reguler dibagi 4. Ada konten inspirasi yang teman-teman buat, ada konten edukasi yang harus teman-teman buat, ada konten tren yang harus teman-teman siapkan, yang keempat konten entertain. Hanya 4 itu mainannya, nggak ada yang lain. Silakan teman-teman buat konten itu, dan nanti mudah-mudahan di di video yang saya sampaikan itu ada bagaimana caranya membangun kalender konten. Bagaimana membagi antara inspirasi dengan terkait dengan konten yang lainnya. Teman-teman sekalian, pengen banget saya ngobrol lebih jauh, tapi rasanya saya harus memberikan mic ini atau kesempatan itu bertanya buat teman-teman sekalian. Oke. Sebelum saya teruskan. Silakan buat teman-teman, ada yang ditanyakan tentang digital marketing? Ya. Oh, lewat sini saya. Om Andri bisa dibantu, Om Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, ketika kita promosi di sosial media, kemudian ada yang berkomentar jelek, misalkan pelanggan kita yang dulu yang pernah kita kecewakan gitu ya. Ya. Gimana cara mengatasi mental kita biar tetap kuat itu, Pak? Baik, baik. Menarik. Ini penting, ketika Anda serius membangun bisnis online, maka Anda harus siap ada fans dan ada haters. Dan haters itu bukan kelemahan, itu kelebihan. Itu yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting sekarang, betul? Dia adalah paling banyak hatersnya, tapi dia jadikan potensial. Apa maksud saya dengan pertanyaan tadi? Yang pertama, ketika ada orang yang ternyata dia memberikan testimoni yang kurang bagus ke kita karena dia punya pengalaman yang negatif sama kita, maka itu tantangan yang harus kita selesaikan. Di situ Anda harus bikin burning resource Anda. Jadi gini maksudnya, Anda harus selesaikan itu secara gentleman. Itu adalah media sosial. Anda nggak boleh hapus itu, karena itu jejak digital Anda. Dan Anda lakukan itu dengan cara layani dia, katakan ke dia apa yang bisa saya rubah. Dan itu adalah modal Anda untuk menjadi nantinya the Purple Co. Bang, ini dia masalahnya minta ganti handphone yang sejenis. Kalau memang itu untuk memperbaiki brand Anda, lakukan. Itu namanya burning resource. Burning resource itu bisa jadi bakar duit, namanya burning money, yang banyak dilakukan oleh teman-teman startup. Burning skill, itu banyak dilakukan oleh teman-teman services seperti teman-teman sekalian. Dengan cara apa? Konsultasi gratis deh ke gue.
Itu lagi melakukan burning resource tuh sebenarnya. Itu teman-teman lagi nyiapin inbound marketing sebenarnya. Betul nggak? Konsultasi gratis, service gratis, itu semua inbound marketing. Itu resource. Nah, Anda harus lakukan itu. Nggak boleh dihindari. Itu maksud saya. Oke. Siap. Bentar, saya ada tertarik sama pernyataan tadi masalah persaingan dan cerita jelek tentang produknya. Oke. Karena Borneo Skematik itu pertama kali keluar launching awal itu udah diserang orang. Yes. Gitu deh. Wah, itu barang jelek. Borneo Skematik mah gak bagus gitu. Tapi Masya Allah, semakin diserang, semakin kesini, Betul. semakin saya tidak membenci orang yang menyerang saya, tapi saya bersyukur. Tadinya Borneo Skematik itu di awal hanya ada skema dan hardware solution. Betul ya? Betul. Hardware solutionnya terus, nggak ada bitmapnya. Jelek Borneo, nggak ada bitmapnya. Kita mulai beli bitmap. Jelek. Bitmap apa? Beli. Nggak bisa request. Bikin tim. Bikin bitmap. Hardware solutionnya nggak lengkap, nggak ada supportnya, nggak ada ininya, nggak lengkapin. Terakhir, gambarnya Borneo Skematik burem. Yang sana jelas, bagusin juga. Masya Allah. Jadi terus semakin saya diserang, saya senang itu. Maka saya alhamdulillah, benar. Saya selalu bersyukur karena kalau tanpa ada persaingan, tanpa ada serangan-serangan, maka mungkin tidak berkumpul kita di sini saat ini. Ya. Nah, demikian juga hari ini kita akan launching yang namanya laptop hardware solution. Wow, luar biasa. Tahukah Anda, setiap saya mengupdate fungsi dari sebuah skematik, di skematik update fitur bang, update ini bang. Setiap Anda request update fitur itu, tahukah Anda beresiko buat saya untuk nambah karyawan? Benar, karena sistem saya sekarang udah jalan ini. Ketika bang minta hardware solution laptop dong, itu yang request sudah lama. Artinya saya harus siapkan orang satu yang jago laptop, plus 2 orang yang bantu desain. Artinya saya nambah karyawan 3 lagi. Betul tidak? Sekarang lagi ada request nih yang hangat di seluruh dunia. Ini bukan Indonesia aja, seluruh dunia minta. Tapi belum bisa saya sanggupin. Doakan mudah-mudahan bisa sanggupin. Apa itu? Minta setiap komponen, setiap kapasitor, setiap titik ada dioda value-nya. Kalian minta itu enggak? Minta enggak? Tapi tahukah kalian, resiko dari itu adalah saya harus membeli lebih dari 750 handphone normal untuk saya ukurkan dioda value-nya, brother. Masya Allah. Betul enggak? Tapi apakah mungkin? Apakah tidak mungkin? Oke. Ini Borneo, bro. Mungkin enggak? Ngeri. Mudah-mudahan. Tapi kalau dari satu orang yang hadir ini satu handphone, hari ini selesai bang. Dan saya bersyukur bahwa ada selalu orang-orang hater-hater yang wah ini jelek, dan ini bukan settingan. Benar-benar kalau saya dimaki orang itu dimaki. Dan benar-benar ketika saya dimaki itu saya bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Setiap ada masukan, saya tampung, saya jadiin. Saya selalu berpikir supaya ente nggak bisa lagi nyerang saya. Tapi setiap diserang bikin, coba aja serang saya. Maka ketika persaingan bisnis ini orang itu nyerang saya, Anda salah besar. Harusnya cuekin saya. Karena kalau Anda cuekin, saya bingung, saya mau ngapain. Karena kalau saya diserang, saya tahu, ternyata saya harus bikin begini. Nah, itu yang saya ambil pelajaran. Oke. Silakan Bang Yoso untuk kesimpulan di pertemuan kali ini. Ya, bangun bisnis online. Jangan cuma sekedar dagang online. Sudah saatnya teman-teman kolek aset kita, customer database kita, kemudian aset-aset Facebook, Instagram, TikTok kita semuanya, siapkan semuanya. Dan yang terakhir, the best marketing is not feel like marketing. Jualan yang benar, enggak kayak orang jualan. Karena sekarang saatnya konten kreator bicara tentang soft selling, bukan hanya sekedar hard selling. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yoso Lukito. Terima kasih Om. Istimewa. Jarang-jarang ya dapat ilmu bagus gini ya.